warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat bergabung kembali dalam acara Visiti Kabupaten Banjarnegara yang pada hari saat ini memasuki sesi yang ke-8 atau sesi terakhir pada tanggal 13 Agustus 2019. Ini nanti pada sesi ke-8 akan dipaparkan mengenai pengertian penilaian pengetahuan, ya. Tentunya sudah tidak asing terdidik penilaian pengetahuan sarana pengguna hulu. Yang pertama dari S Negeri 3 Banjarnegara. Terus sebagai moderator Pak Subur Wahyudi dari MTS Cokro Madukara. Selanjutnya sebagai host saya sendiri Arif Subekti dari SD Negeri 4 Karangsari. Itu yang bertugas pada sesi ke-8 pada hari ini. Untuk selanjutnya, untuk memulai kegiatan kita pada malam hari ini, mari kita buka secara bersama-sama dengan bacaan hamdah bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo saya dilanjutkan kepada moderator untuk memandu jalannya presentasi dari Bu Ida Puspita ini. Kepada Pak Subur Wahyudi saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya Arif Subekti yang telah memberikan waktu kepada saya. Di kesempatan malam hari ini memandu moderatori terkait dengan sesi ke-8 penilaian kompetensi pengetahuan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa penilaian pengetahuan itu merupakan penilaian untuk mengetahui pengetahuan siswa yang memiliki pengetahuan faktual, konseptual maupun prosedural, serta kesadaran berpikir tingkat rendah maupun pengetahuan tingkat berpikir tingkat tinggi atau HOTS-nya. Nah, di kesempatan malam hari ini nanti beliau Bu Ida Puspita ini akan menyampaikan berbagai macam hal penilaian kompetensi pengetahuan, karena kebetulan untuk tingkatan jenjang pendidikan dari tingkatan dasar, menengah sampai tinggi itu sekarang sudah menggunakan kurikulum 2017. Terkait dengan ini, waktu sebelumnya saya berikan kepada presenter untuk menyampaikan materi di sesi 8. Pada beliau Bu Ida Puspita ini SE, waktu sebelumnya saya persilakan. Monggo. Ya, terima kasih Mas Subur atas waktu yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada malam hari ini kita bisa berkumpul lagi setelah tadi saya juga sudah memaparkan materi di sesi kelima. Untuk sesi ke-8 ini saya juga masih memaparkan materi
Kalau tadi saya memaparkan materi tentang penilaian sikap, sekarang adalah tentang penilaian kompetensi pengetahuan. Saya kira untuk penilaian kompetensi pengetahuan Bapak Ibu itu sudah tidak asing lagi, setiap hari mungkin atau beberapa pekan sekali melakukan penilaian terhadap peserta didik. Terkait dengan penilaian kompetensi pengetahuan, di sini saya hanya ingin memaparkan sedikit mengenai penilaian pengetahuan, bahwa yang dimaksud dengan penilaian pengetahuan itu penilaian yang dilakukan untuk mengetahui penguasaan siswa yang meliputi pengetahuan faktual, konseptual maupun prosedural serta kecakapan berpikir hingga tingkat tinggi. Jadi dalam penilaian pengetahuan ini selain untuk mengetahui apakah siswa itu telah mencapai ketuntasan belajar juga untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan penguasaan pengetahuan siswa dalam proses pembelajaran, dan nantinya mungkin ada feedback. Kemudian untuk materi pengetahuan, penilaian kompetensi pengetahuan itu meliputi satu, menganalisis penilaian kompetensi pengetahuan ya. Kemudian ada juga yang keterampilan, mempraktekkan penyusunan kisi-kisi, mempraktekkan penyusunan instrumen penilaian kompetensi pengetahuan, kemudian menyajikan hasilnya. Kemudian materi dalam ini adalah analisisnya, ya, nanti jadi analisis penilaian kompetensi pengetahuan, teknik penilaian, data tulis, penugasan, kemudian ada penilaian kompetensi pengetahuan, ya, yang meliputi yang pertama harus menetapkan tujuan penilaian, menentukan bentuk penilaian, memiliki teknik penilaian, dan menyusun kisi-kisi, menulis soal berdasarkan kisi-kisi dan kaidah penulisan soal, menyusun pedoman penskoran, kemudian pelaksanaan penilaian kompetensi pengetahuan meliputi penilaian harian, semester atau tengah semester atau PTS atau penilaian akhir semester. Kemudian dalam analisis penilaian kompetensi pengetahuan, yang pertama itu perencanaan dulu, ya, dimulai start awal itu pembuatan dan promes, kemudian pemetaan KD dari KI 3, KI 4, kemudian penetapan KKM, kemudian perencanaan bentuk dan teknik penilaian, kemudian pelaksanaan bisa menggunakan tes tertulis, ya, kemudian kinerja dan proyek itu adalah keterampilan. Kemudian tes tertulis meliputi penulisan kisi-kisi harian untuk tengah semester dan akhir semester. Kemudian pembuatan soal, kemudian pelaksanaan penilaian dan analisis penilaian. Kemudian apabila nilai itu masih kurang, bisa dilakukan remedi. Kemudian kalau nilainya sudah bagus, dilakukan pengayaan. Kemudian rekap nilai akhir, kemudian penulisan rapor. Kemudian dalam penilaian kompetensi pengetahuan, di sini teknik penilaian pengetahuan ada 3, tulis, kemudian lisan, kemudian penugasan. Jadi teknik penilaian pengetahuan itu adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur proses dan pencapaian kompetensi peserta didik yang berupa kombinasi penguasaan proses kognitif, kecakapan berpikir, mengingat, kemudian memahami, menerapkan, kemudian menganalisa, mengevaluasi, mengkreasi dengan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. Kemudian jenis penilaiannya itu ada harian, penilaian harian itu untuk menilai kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu kompetensi dasar KD atau lebih. Kemudian setelah itu ada penilaian tengah semester atau PTS. Atau dulu itu adalah UTS, sekarang PTS. Itu adalah untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8 sampai 9 minggu kegiatan pembelajaran. Kemudian ada penilaian akhir semester PAS, itu untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Nanti kemudian ada ujian nasional
menilai pencapaian standar nasional pendidikan, kemudian ada kemudian ada ulangan semester atau ulangan madrasah, ujian madrasah. Kemudian tes tulis. Tes tulis adalah tes yang soal dan jawabannya disajikan secara tertulis berupa pilihan ganda, kemudian isian, benar atau salah, menjodohkan, dan urian. Itu untuk penilaian tes tulis yang sekarang yang K13. Kalau dulu mungkin hanya pilihan ganda dan urian. Kemudian untuk pengetahuan tes tulis, pilihan ganda isian ada urian, kemudian ada menjodohkan, benar atau salah, kemudian ada tes lisan dan penugasan. Tes lisan itu pertanyaan yang diberikan secara lisan dan peserta didik merespon pertanyaan tersebut secara lisan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Ini ada gambarnya. Kemudian penugasan itu pemberian tugas kepada peserta didik untuk mengukur dan atau memfasilitasi peserta didik memperoleh atau meningkatkan pengetahuan. Penugasan bisa terstruktur atau tidak terstruktur, kinerja, proyek ataupun portofolio. Kemudian perencanaan penilaian kompetensi pengetahuan. Tekniknya tadi sudah saya bacakan, ada tes tulis, tulisan dan penugasan. Kemudian bentuknya ada benar salah, ada pilihan ganda, ada menjodohkan, ada isian dan urian. Untuk tes lisan itu ada kuis dan tanya jawab. Kemudian penugasan dilakukan secara individu atau kelompok di sekolah dan atau di luar sekolah, baik secara formal maupun informal. Kemudian terkait dengan kisi-kisi. Sebelum soal diujikan, biasanya kita harus menulis soal lengkap dengan kisi-kisinya, standar, kemudian identitas, ada SKL, ada kompetensi kelulusan, ada indikator soal, ada jumlah soal, dan ada nomor soalnya. Dan biasanya itu dilakukan dalam forum MGMP. Kemudian ini adalah contoh format kisi-kisi penulisan soal. Ini saya pakai kalau di tingkat sekolah saya di Madrasah Sanawiyah. Formatnya meliputi jenis sekolah, mata pelajaran, kurikulum, kemudian alokasi waktu, ada jumlah soal dan penulis. Karena biasanya dilakukan dalam forum MGMP. Kemudian kisi soal yang contohnya meliputi nomor, kompetensi dasar, materi, indikator soal, ada bentuk soalnya, apakah itu urian atau pilihan ganda, kemudian jumlah soal. Kemudian contoh instrumen pengetahuan. Instrumennya meliputi ada mata pelajaran, ada indikator pencapaian kompetensi, ada teknik tulisan, apakah itu tes tulis, kemudian bentuk instrumen, ada jawaban singkat ya, jenjang pengetahuan, ada C4, C2, C1, kemudian contoh instrumen soal. Ini untuk mata pelajaran prakarya. Kemudian untuk pedoman persekoran. Pedoman persekoran penilaian pengetahuan itu terdiri atas 3 item, yaitu yang pertama nilai ulangan harian, rata nilai ulangan dan atau penugasan, kemudian nilai ulangan tengah semester, NUTS, kemudian ada nilai ulangan akhir semester NUAS atau sekarang adalah PAS. Kemudian penghitungan nilai akhir dari laporan hasil pencapaian kompetensi peserta didik itu merupakan rata-rata ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester dengan pembobotan masing-masing ditentukan oleh satuan pendidikan masing-masing. Kemudian pelaksanaan penilaian pengetahuan. Ini contoh alur penilaiannya.
mungkin dari KD beberapa KD, 2 KD dilakukan ulangan harian, kemudian 1 KD ulangan harian 2, tadi 2 KD ulangan harian 1, kemudian 2 KD lagi, KD 3, KD 3.5 ulangan harian 3, kemudian nanti ada jeda semester atau penilaian tengah semester, kemudian dilanjutkan dengan KD berikutnya dengan ulangan-ulangan berikutnya sampai nanti ada penilaian akhir semester. Kemudian penilaian harian dilakukan dalam bentuk tes tertulis, tes lisan dan penugasan. Jadi untuk tes tertulis direncanakan berdasarkan pemetaan KD dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan minimal 1 kali dalam satu tema untuk setiap KD muatan pelajaran. Dan sebelum menyusun soal tertulis, guru perlu itu membuat kisi-kisi soal. Kemudian untuk PTS atau penilaian tengah semester dilaksanakan setelah menyelesaikan separuh dari jumlah KD dalam satu semester. Jadi mungkin sudah 2 atau 1 KD itu dilakukan penilaian tengah semester. Kemudian untuk penilaian akhir semester PAS adalah dilakukan pada akhir tahun atau PAT sekarang itu dilaksanakan setelah menyelesaikan seluruh tema dalam satu semester belajar efektif. Jadi dalam satu semester dalam bulan. Kemudian bagian tahapan penilaian pengetahuan dan keterampilan di sini tadi perencanaan meliputi pemetaan KD, KI3 dan KI4, kemudian ada bentuknya, kemudian tadi ada tekniknya. Kemudian untuk pelaksanaan penyusunan kisi-kisi, kemudian pelaksanaan tes tulis, ada kinerja, proyek, ada portofolio, kemudian pengolahan hasil nilai dari setiap nilai harian, PTS, PAS, dan dihasilkan nilai akhir yang nanti akan masuk ke dalam rapat. Demikian tadi sekilas tentang penilaian pengetahuan yang saya yakin Bapak Ibu itu sudah paham sekali mengenai penilaian pengetahuan yang dilakukan untuk peserta didik. Pak Subur. Demikian pemaparan dari Bu Ida Puspitari ini. Dari penjelasan tadi mungkin dari Bapak dan Ibu yang hebat ini di grup ini, adakah pertanyaan-pertanyaan? Saya kira ada ya, ada. Ini sudah biasa, tapi nanti dalam teknis pelaksanaannya ini biasanya tetap ada kendala-kendalanya. Sehingga monggo Bapak Ibu semuanya yang ada di room ini untuk bisa mengutarakan berbagai hal, kendala, pertanyaan apapun yang terkait dengan penilaian pengetahuan. Monggo Bapak Ibu. Monggo, ini waktunya masih lama ini. Mungkin ada pertanyaan dari saya ini. Adakah format penilaian yang praktis untuk mencakup dari semua aspek penilaian ini, Bu Ida? Format penilaian yang praktis. Juga pernah pengalaman dari itu, dari pelatihan atau mungkin dari teman-teman guru yang lainnya. Adakah format yang simple, yang praktis, yang tidak, menurut saya tidak sulit gitu untuk memasukkan sekaligus untuk menilai semua peserta didik? Ada Pak. Saya punya di sini. Tapi untuk dibuka di sini sulit. Untuk
formatnya gitu nggih. Nggih. Tapi saya kira sih untuk format seperti itu Nggih, nanti mungkin bisa kebanyakan saling hampir sharing terkait dengan format-format itu. hampir sama, apalagi sekarang kayak sekarang kan kalau di tingkat madrasah kan sudah pakai rapot ART nggih. Betul. Sudah nanti dari apa namanya dari panitia sudah dibikinkan template sendiri untuk tiap-tiap mapel, kita tinggal mengunggah nilai kemudian masuk ke KRD masing-masing. Malah kalau di tempat saya itu apa namanya untuk daftar nilai guru suruh bikin sendiri Pak, disesuaikan dengan mapelnya masing-masing kayak gitu. Jadi tidak disediakan dari sekolah biasanya. Tapi saya kira untuk teknik penilaian pengetahuan Bapak Ibu itu sudah paham sekali. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya terkait dengan teknik penilaian pengetahuan, baik yang sudah masuk sejak tadi maupun yang baru masuk, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan atau mungkin tadi apa yang disampaikan ternyata mungkin ada yang belum jelas, nanti bisa dipertanyakan gitu. Karena tadi memang ada kendala sinyal sehingga ada yang mungkin terputus suaranya. Monggo. Monggo Bapak Ibu, masih ada kesempatan untuk bertanya. Kalau memang tidak semuanya sudah jelas, kira bisa ditutup ya untuk penyampaian pemaparan materi penilaian pengetahuan sekaligus pertanyaan-pertanyaan mungkin bisa ditutup, atau ada pertanyaan sebelum kami tutup? Monggo. Kayaknya sudah mulai pada ngantuk Pak. Gimana Bu? Sudah mulai pada ngantuk. Memang ini ada kendala sinyal ini mungkin. Ini suara kadang tidak jelas, kadang Putus-putus nih Pak. Oke, kalau memang tidak ada, saya persilahkan pada Bu Ida Puspita Harina untuk menyampaikan kesimpulan terkait dengan pemaparan tadi, yaitu penilaian pengetahuan. Monggo Bu Ida. Ya Pak Subur, terima kasih. Penilaian pengetahuan itu penilaian yang dilakukan untuk mengetahui penguasaan siswa yang meliputi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, serta kecakapan berpikir tingkat rendah, tingkat tinggi. Kemudian penilaian pengetahuan dilakukan dengan berbagai teknik penilaian. Tekniknya meliputi tes tulis, tes lisan, kemudian penugasan. Kemudian bentuknya meliputi benar salah, pilihan ganda, menjodohkan, kemudian ujian singkat dan uraian. Kemudian ada juga kuis dan tanya jawab tugas individu atau kelompok untuk penugasan. Kemudian jenis penilaian ada penilaian harian, ada penilaian tengah semester, akhir semester, ada ujian nasional atau ujian sekolah atau ujian madrasah. Kemudian pensekoran dari hasil akhir itu adalah meliputi nilai ulangan harian, tambah nilai ulangan tengah semester atau PTS, dan nilai ulangan akhir semester atau PAS nanti akan didapatkan nilai akhir. Kemudian untuk penilaian ulangan harian bisa dilakukan beberapa KD ulangan atau 1 KD ulangan.
Mungkin itu Mungkin saja itu saja tentang tentang penilaian pengetahuan yang bisa bisa saya sampaikan, dan saya yakin Bapak Ibu sudah paham sudah sekali paham tentang sekali tentang penilaian pengetahuan. pengetahuan. Dari saya Mungkin cukup, cukup, apabila banyak kekurangan, mohon maaf, dan waktu waktu saya kembalikan kepada moderator serta host. Monggo. Terima kasih Bu Ida yang telah menyampaikan materi di sesi 8 ini. Insya Allah banyak manfaatnya, dan melalui media ini memang banyak ilmu-ilmu baru, sangat banyak manfaatnya terkait dengan pembelajaran khususnya pada saya secara pribadi. Kemudian saya selaku moderator tidak baik manakala saya berbicara terlalu banyak, dan untuk itu saya secara pribadi mohon maaf apabila selama memandu pelaksanaan sesi 8 ini banyak kendala, banyak hal yang kurang berkenan. Saya pribadi secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk selanjutnya saya serahkan kepada host untuk menutup acara pada sesi 8 ini. Dan saya mohon undur diri dan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan dari Bu Ida mengenai penilaian pengetahuan. Dengan berakhirnya tadi pemaparan dari Bu Ida dan mengenai penilaian pengetahuan, semoga bisa bermanfaat buat kita semuanya, bisa menambah ilmu, bisa menambah pemahaman kita terhadap penilaian pengetahuan itu sendiri. Maka dari itu, untuk kegiatan pada malam hari ini, barangkali terjadi banyak salah pada diri kami secara pribadi maupun pada presenter dan moderator. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah acara Vikon pada malam hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.